Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah alamin, hadirin mengucapkan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, di mana dengan sholat subuh berjamaah ini banyak sekali hal-hal baik dijanjikan dan diberikan kepada kita oleh Allah SWT. Padahal sholat subuh sendiri itu kewajiban. Artinya kita sholat subuh itu menunaikan kewajiban. Namanya kewajiban, ya sudah, kita sebagai hamba wajib menjalani. Tapi ternyata Allah memberikan hal yang banyak di dalam sholat subuh kita. Salah satunya sholat subuh itu seperti kita sholat malam, semalam suntuk untuk pahalanya. Kemudian orang yang sholat subuh itu akan diberikan jaminan keamanan pada hari di mana dia sholat subuh itu. Jadi jaminan keamanan itu seperti backing. Kalau ada apa-apa ya Allah jadi backingnya. Kemudian juga orang-orang yang bermasalah dengan orang yang sudah sholat subuh berjamaah ini ya nanti akan dihadapi langsung oleh Allah. Sehingga ini tentu saja privilege yang luar biasa, di mana orang sekarang ini apa-apa serba backing, ya hanya backingnya backing dohir, ya backing jenderal lah, backing pejabat dan lain sebagainya. Nah orang yang sholat subuh berjamaah itu punya backing yang maha kuasa, bisa menentukan apapun, sehingga di dalam hadis yang sahih Allah mengancam siapa saja yang bermasalah dengan orang yang sholat subuh berjamaah ini, artinya bermasalah, bikin masalah, ya, maka akan berhadapan langsung dengan Allah SWT. Bahkan akan dikejar dan akan disungkurkan mukanya orang yang bermasalah ini ke dalam neraka api jahanam. Nah ini sampai segitunya ya Allah memperlakukan orang yang telah sholat subuh berjamaah, sehingga hendaknya ini menjadi hal yang lazim kita jalani sehari-hari, karena kita setiap hari itu butuh jaminan, ya butuh backing, ya. Kita tiap bulan aja dipotong BPJS saja mau gitu ya, sebagai jaminan kesehatan kita. Nah itu saja kalau jaminan dari Allah ini kan macam-macam ya, jaminan keamanan, jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan. Nah sholat subuh berjamaah itu mewakili itu semuanya. Nah, sehingga kalau kita bisa menjalani, nah ini berarti karunia Allah yang sangat besar. Selanjutnya tak lupa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu minal aidin wal faizin, ya, kepada seluruh jamaah yang mana kita telah melewati Ramadan dan hari ini kita di bulan Syawal pertama kali mengadakan taklim tafsir lagi. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amalan kita di bulan Ramadan kemarin. Selanjutnya kita masuk surat An-Najm kemarin terakhir, seingat saya, ini tolong dikoreksi kan ada sebulan nggak ngaji gitu ya. Ayat 32 ya, betul ya. Sekarang ayat 33 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aital ladzi tawalla wa 'aqa qalilan wa akda a'indahu 'ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna
anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Afara'aita, apakah maka engkau lihat alladzi tawala, orang yang tawala berpaling. Maksudnya apa pendapatmu tentang orang yang berpaling? Afara'aita alladzi tawala. Nanti maksudnya kepada siapa kita jelaskannya. Orang yang berpaling ini siapa ya? Wa a'ta, dia dan dia memberi qalilan sedikit, wa aqda dan dia berhenti memberi, ngasih sedikit terus berhenti. A'indahu, adakah di sisinya ilmul ghaib, ilmu tentang hal yang ghaib, fa huwa yara, maka dia melihat. Apakah dengan tindakannya itu karena dia memiliki ilmu melihat yang gaib ya, maka kemudian dia bisa melihat. Amlam yunabba, amlam adakah belum yunabba diberitakan, bima dengan apa yang fi suhufi Musa, di dalam mushafnya. Suhuf itu lembaran-lembaran yang kalau kita Al-Quran ini sudah jadi jilid begini jadi mushaf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Fi suhufi Musa, di dalam lembaran-lembarannya kitab Nabi Musa, yakni di dalam Taurat. Wa Ibrahim alladzi wafa, dan suhufnya Nabi Ibrahim yang alladzi, beliau itu orang yang wafa, selalu menepati janji. Jadi Nabi Musa itu punya mushaf, punya suhuf, kita tahu namanya Taurat. Tapi Nabi Ibrahim juga punya suhuf ya, cuma nggak terkenal, namanya juga kita nggak pernah tahu. Dan ini juga disebut di surat Al-A'la ya, di ayat yang terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa gitu. Jadi apakah belum diberi kabar dengan apa yang dalam suhufnya Nabi Musa dan juga suhufnya Nabi Ibrahim yang beliau itu biasa menepati janji atau menepati apa yang diperintahkan oleh Allah padanya. Allah bahwasanya tidaklah, ini dalam suhuf itu ada pesan ya, pesan ini sudah termaktub di Taurat maupun di suhufnya Nabi Ibrahim. Allah taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya tidaklah taziru memikul, waziratun pemikul, wizra ukhra pikulan orang lain ya, tidaklah memikul seorang pemikul pikulan orang lain, atau orang itu tidak membawa beban orang lain. Wa'an, dan bahwasanya laisalil insan, tidaklah bagi manusia itu ila kecuali masa apa yang dia usahakan ya, dia memikul usahanya sendiri, tidak mikul usahanya orang lain. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya sa'yahu usahanya itu saufa yura, kelak akan yura itu diperlihatkan di hari kiamat kelak. Itu semua amal-amalnya, sa'yahu itu amal-amalnya, upayanya itu akan diperlihatkan. Summa kemudian yujzahu, dia akan diberi balasan al jaza al aufa, dengan jaza itu pahala al aufa yang ditunaikan dengan sempurna. Ya, baik, kita jelaskan tafsirnya, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan seorang Quraisy yang masih kafir yang namanya Walid bin Mughirah. Ya. Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini Muslim. Ya, dan dia panglima perangnya umat Islam, Khalid bin Walid. Nah, Walid itu bapaknya Khalid. Walid ini nama lengkapnya Walid bin Mughirah. Ini musuh besarnya Nabi. Ya, jadi musuh besar Nabi. Tapi anaknya jadi panglima perangnya umat Islam, panglimanya Nabi itu Khalid bin Walid. Tapi bapaknya kafirnya luar biasa. Hanya suatu ketika bapaknya ini pernah dekat dengan Nabi, ya, ngikutin Nabi, jadi pelan-pelan itu tertarik dengan Islam. Karena Walid bin Mughirah ini berpendapat Al-Quran itu bukan ucapan manusia,
bukan ucapan tuh dengar pertama kali, ini kalau yang seperti ini kualitasnya, ya ini maka ini bukan ucapan. Tidak mungkin manusia bisa nyusun yang seperti ini, ya sehingga mau bantah ya nggak bisa, ya. Tapi mau beriman pikir-pikir, bantah nggak bisa. Dia yakin ini bukan kalimat manusia. Tapi mau menerima pikir-pikir sampai akhirnya deket. Terus tertarik, banyak nanya-nanya. Ya. Tapi di tengah jalan, ya namanya pergaulan, ya. Ketika awalnya punya circle-nya itu orang-orang Quraisy yang kafir-kafirnya itu tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokoh yang kafir, para pembesar, para bangsawan. Nah, Walid bin Mughirah itu di situ circle-nya. Ketika circle-nya itu mengamati, wah ini bahaya. Walid ini udah mulai dekat sama Muhammad. Ya, itu ada yang mulai bujuk-bujuki. Hati-hati gitu ya. Kamu sama dia udah berhenti aja. Ngapain juga begini dan lain sebagainya. Jadi diprovokasi untuk jangan deket-deket dengan Nabi. Salah satu yang diomongkan gitu kan, itu adalah udah gini aja, kalau kamu khawatir, ya, kamu pasti udah dibujuki sama Muhammad begini di akhirat tuh nanti begini dan sebagainya. Gini aja, kamu tetap ikut agama nenek moyang. Ya, kalau kamu khawatir itu dosa, ya, dan itu kamu mungkin sudah dapat info dari Muhammad begini begitu, gitu ya, maka dosa kamu tak tanggung. Yang penting pokoknya kamu bayari kita sebagai sedekah. Jadi mereka itu minta semacam tanda jadi, udah ini nanti dosanya ditanggung. Caranya gimana? Sedekah. Ya apapun sedekah, pokoknya sedekah saja. Gitu kan. Nah nanti setelah itu dosanya akan ditanggung di akhirat. Nah itu omongannya circle-nya Walid bin Mughirah itu. Ya, dalam rangka menghalang-halangi agar tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian inilah ayat ini turun berkaitan dengan Walid bin Mughirah, di mana disebutkan afara'aital ladzi tawalla. Adakah maka kau lihat orang yang berpaling? Ini maksudnya ya orang kafir tadi itu bapaknya Khalid bin Walid. Wa a'ta qalilan wa akda. Dia memberi sedikit terus berhenti. Maksudnya ya tadi itu dibujuki oleh orang-orang kafir, udah dosanya tak tanggung, yang penting kamu sedekah saja, apapun lah udah, pokoknya sebagai syarat itu cukup. Jadi dia ngasih sedikit terus ya sudah. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Adakah di sisinya itu ada ilmu ghaib ya? Apa dia tahu gitu ya, bahwasanya dengan sedekah yang sedikit itu kemudian masalah selesai, dia bisa melihat yang ghaib ya. Terus memang syarat untuk bisa selesai masalahnya itu cukup dengan sedekah segitu ya. Kalau kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan juga tidak pernah tahu yang ghaib. Ya, sebenarnya ini a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Ini untuk kita juga. Kita nggak pernah tahu yang ghaib. Kita sholat tadi saja, ya. Hal yang paling sepele, kita ikhlas atau tidak ikhlas itu kan kita sendiri juga nggak tahu. Kita sendiri saja, ya. Karena kalau kita dimintai pendapat, ikhlas nggak tadi? Ya ikhlas, lillahi ta'ala, saya nggak ada pikiran yang lain ya. Seakan-akan begitu. Tapi Allah Maha Awas, ya. Dari yang paling dalam isi hati kita itu Allah tahu. Nah, terhadap hal yang nempel di diri kita sendiri saja, itu kita nggak tahu sampai detil. Allah yang lebih tahu. Gimana dengan yang lain? Nah, itu hal yang gaib. Jadi niat kita sendiri itu buat kita sendiri, ya bukan buat orang lain ya. Apalagi orang lain. Makanya Nabi itu nggak suka ada orang menilai niat orang lain. Kalau niat kita sendiri saja kita nggak pernah tahu sampai dalam, ya. Sampai yang paling dalam itu aja kita nggak tahu. Bahkan tidak ikhlas, bahwasanya kita tidak ikhlas pun kita juga nggak tahu. Kita merasa ikhlas, tapi ternyata definisi Allah ya kayak gitu tuh belum ikhlas. Nah itu kita kadang nggak tahu. Nah sehingga
di sini teguran ini a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, seakan-akan membahas Walid bin Mughirah, tapi juga untuk kita juga. Ya, sehingga bayar yang sedekah dan sebagainya itu kok dia bisa mutusi kayak gitu ya. Cukup ini udah bayar aja, habis itu nanti dosanya tak tanggung. Dari mana ilmunya? Kalau kita ilmunya dengan iman, ya dengan iman artinya apa? Ya disuruh sholat nanti akan begini-begini ya. Kita nggak pernah tahu alam gaib. Ya, kita hanya tahu itu disampaikan kepada Nabi yang pernah melihat alam gaib. Ya, jadi ada pengantarnya. Ada Nabi yang beliau itu pernah melihat alam gaib, tentang neraka, tentang surga. Beliau mi'raj, lihat itu semua, bahwasanya semua dibalas. Ya, terus bagaimana biar terhindar dari neraka? Kalian harus begini begitu. Bagaimana biar masuk surga? Kalian harus begini. Itu yang diingatkan Nabi seumur hidupnya. Ya. Dan sampai pada kita. Tapi kita, kalau para sahabat ya lihat Nabi, kita ini nggak pernah lihat Nabi. Cuma dapat kabar beritanya. Dulu ada orang namanya Muhammad, harus beriman kita. Masa syahadat kita mau. Ya, kemudian beliau menyampaikan apa? Beliau menyampaikan ini nih, termasuk surat yang kita baca ini. Kita beriman, tapi hakikat sesungguhnya yang di alam gaib kita nggak pernah tahu. Kita hanya diberi instrumen akal untuk sekedar mengantarkan saja. Jadi ilmu zahir kita, ya akal kita yang disebut sebagai dalil akli. Ya, untuk memahami tentang kabar-kabar tadi itu hanya pengantar, tapi pengantarnya hanya sampai pintu gerbang. Sisanya untuk melangkah meyakini apa yang dibalik pintu gerbang itu sudah bukan lagi akal, tapi menggunakan apa? Iman, dengan menggunakan nakli. Ya, karena dibalik pintu gerbang ini ranah keimanan. Ranah keimanan ya hanya pokoknya saya percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya bahwasanya semuanya itu benar. Tapi sebelum sampai pintu gerbang, akal kita yang berperan untuk mengantar ke sana. Nah, orang-orang kafir itu tidak mau menggunakan akalnya untuk sampai pintu gerbang. Oh udah, enggak. Gimana lagi mau buka pintunya, itu lebih lagi. Ya, karena mereka lihat Nabi, mereka lihat Quran diturunkan, bahkan berpendapat Quran itu bukan lagi kalimat yang diucapkan manusia. Itu kan udah lengkap sebenarnya, untuk segera beriman kan selesai. Akalnya itu sudah gak bisa nolak sebenarnya. Intinya itu tinggal ya sudah di depan pintu karena sudah diantar ke sana. Tapi itu pun masih nolak. Ya, tinggal buka hatinya atau keimanannya, itu tinggal buka saja udah kelihatan. Ya. Nah kita makanya Rasul itu menyampaikan kepada kita bahwasanya ada orang yang imannya luar biasa. Ya, sahabat itu bilang, apakah imannya malaikat? Bukan. Apakah imannya nabi? Bukan juga. Ya. Apakah iman atas imannya siapa? Apakah kita sebagai sahabat-sahabatmu ya Rasul? Ya, ini orang-orang luar biasa. Bukan juga. Ini malaikat bukan, nabi bukan, sahabat juga bukan. Nabi kemudian menjawab, orang yang imannya luar biasa itu adalah orang-orang yang datang setelah kalian, di mana dia tidak pernah lihat Quran diturunkan, tidak pernah lihat saya. Ya. Kalau kalian ini kan pernah lihat, malaikat pernah lihat, sahabat itu pernah lihat malaikat Jibril. Ya walaupun taunya belakangan. Tadi siapa tuh Nabi? Ya, Nabi itu tadi malaikat Jibril ngajari kalian tentang iman, Islam dan ihsan, gitu ya. Oh itu tadi malaikat. Para sahabat itu pernah lihat malaikat. Kita Nabi nggak pernah lihat, malaikat nggak pernah lihat, ya, turunnya Al-Quran nggak pernah nyaksikin, gitu ya. Para sahabat lihat. Ya, artinya mengalami Nabi itu menerima wahyu itu dalam situasi-situasi tertentu. Sahabat itu ketika ngaji, ya, Nabi itu sering ketika ngajar tiba-tiba diem lama sekali, seperti setengah ya sadar tapi nggak tidur, tapi cuma diem. Maka ya sahabat kemudian paham, oh wahyu sedang turun. Atau ketika sholat itu sampai pernah sujud lama sekali, ternyata wahyu turun.
Atau yang agak dahsyat itu surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu turun satu surat utuh. Itu surat ke-6 ya. Itu diterimanya ketika naik onta. Nah pas naik onta, surat itu kan karena panjang turun, itu sampai beban Nabi itu luar biasa jadi berat. Ontanya itu sampai mendekem gitu. Saking beratnya Nabi. Sahabat-sahabat baru nggak, ini apa ini, lama sekali, ini apa ini. Ternyata Nabi sedang menerima wahyu. Jadi hal-hal itu disaksikan. Kita nggak pernah nyaksiin itu. Ya cuma dapat kabar riwayat-riwayat. Ya, Nabi dulu begini, ini begini, malaikat itu pernah begini, malaikat pernah begitu. Tapi terus beriman, nah itu dianggap Nabi itu adalah iman orang-orang yang luar biasa. Ya, sehingga iman di zaman sekarang ini sangat-sangat berharga. Makanya aindahu ilmul ghaibi fahuwa yara, apa? Dia mau ngomong kayak gitu-gitu karena bisa melihat? Enggak juga. Ya kita juga sholat subuh berjamaah ya karena perintah dari Nabi. Kita nggak pernah lihat pahalanya, tapi iman. Nah sama, sebenarnya orang kafir pun punya iman. Ya. Jadi kalau dianggap misalnya gini, orang nggak percaya tentang adanya Tuhan, ini ateis. Apakah ateis itu bukan orang beriman? Ateis itu orang beriman, tapi beriman bahwasanya tidak ada Tuhan. Jadi sama-sama beriman. Jadi permasalahan orang di dunia ini, semuanya orang beriman dengan keyakinannya masing-masing. Tinggal keyakinan yang mana, iman yang mana nanti yang menyelamatkan dia. Gitu ya. Jadi yang baik agama saja kan macam-macam. Ya punya iman juga, punya tata caranya sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi akli kita itu yang nantinya memilah dan memilih mana bagian iman yang pantas benar-benar diyakini dan dibela mati-matian. Ada orang yang ateis mati-matian membela keateisannya, gitu kan. Sehingga ya sudah mati dalam keadaan itu. Apakah nanti dia celaka atau tidak? Ya dia berurusan dengan keyakinannya sendiri nanti ketika mati. Jadi nggak usah nunggu kiamat nanti, nggak usah. Sebentar aja udah. Masing-masing nanti ketika mati langsung terbuka. Oh keyakinan saya benar, gitu ya. Nah makanya pertanyaan ini adalah untuk kita juga. Indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Kok sedekah kayak gitu? Kita zakat 2,5% gitu ya. Kita zakat beras sekian kilo dan sebagainya. Itu semuanya ranah keimanan. Amlam yunabba bima fi sufi musana. Kemudian dalam iman Islam itu pastilah tersusun aturan-aturan yang baku. Karena ajaran Islam itu tidak berubah dari sisi pokok ajaran. Dari sejak awal diutusnya manusia ke muka bumi, yakni dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ada prinsip pokok ajaran yang sama, walaupun syariatnya dalam artian ibadah mahdohnya itu syariatnya bisa beda-beda. Tapi ada ajaran pokok. Di mana di sini disebutkan amlam yunabba bima fi suhufi Musa. Itu orang-orang kafir itu apa enggak pernah dengar. Di suhufnya Nabi Musa itu ada tercantum, dan juga di suhufnya Nabi Ibrahim atau mushafnya Nabi Ibrahim juga tercantum adanya aturan bahwasanya tidak akan memikul seorang pemikul pikulan orang lain. Artinya apa? Ya yang namanya dosa, namanya perbuatan itu masing-masing mikul sendiri-sendiri. Gitu ya, itu hal pokok sudah tercantum di kitab-kitab terdahulu. Sehingga ini kenapa ditegurkan kepada Walid bin Mughirah, karena ajaran Nabi Musa dan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya itu sebenarnya masyhur. Ya masyhur itu seperti orang-orang Yahudi itu sering pidato di depan seperti publik gitu ya, publik. Jadi ngomong di depan publik menyampaikan ajarannya, dan itu setiap tahun tiap haji itu selalu begitu. Artinya suhufnya Nabi Musa itu dikenal di kalangan orang Quraisy, suhufnya Nabi Ibrahim itu dikenal, sehingga ayat ini turun dengan mengutip sesuatu yang memang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa ala tasiru wasiratu wisra'u. Bahwasanya ya sudah amalan itu ditanggung sendiri, gitu kan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Orang tuh nanggung apa yang dia perbuat. Ini ada bahasan tentang
ala taziru waziratu wizra ukhra. Wizrun atau pikulan itu lebih diidentikan dengan dosa, ya, dengan apa namanya, dengan sesuatu yang sifatnya kesalahan, ya. Ya zambun itu dosa juga, khotok itu juga dosa, itu pikulan. Sehingga perkataan ya Walid dah kamu nggak usah iman, dosanya kalau ada apa-apa nanti tak tanggung, itu berarti dia nanggung pikulan orang lain. Nah di ayat yang selanjutnya wa alaisalil insani ila masa'a, ini kaitannya sama hal-hal yang sifatnya ya pahala, ya, orang mendapatkan pahala dari apa yang dia upayakan. Tapi juga tidak hanya pahala, ya, termasuk dosa pun juga apa yang dia usahakan dia akan tanggung. Nah, hari ini kalau Allah SWT berkaitan dengan ini, salah satu qaul dari Imam Syafi'i, tapi bukan mazhab, bukan ulama Syafi'iyah, ya, beda nanti. Maka ini qaul Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya pahala Quran itu tidak sampai. Itu qaul Imam Syafi'i. Tapi ulama Syafi'iyah, jadi beda. Mazhab Syafi'i itu tidak lantas kemudian semuanya ucapan Imam Syafi'i, bukan. Ya, tapi Imam Syafi'i itu sebagai penegak usul fikihnya, baru kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi qaul Imam Syafi'i sendiri, beliau berpendapat menghadiahkan pahala itu tidak sampai. Itu Imam Syafi'i. Walaupun beberapa ulama yang lain, ya mazhab yang lain, ada yang menyebutkan sampai. Nah, ulama Syafi'iyah di bawahnya, ya, melalui pendalaman dan sebagainya, ada yang menyebutkan bahwasanya pahalanya sampai. Sehingga terkait dengan mengirimkan pahala dan lain sebagainya, bacaan Al-Quran dan sebagainya, itu ulama berbeda pendapat dengan sama-sama menggunakan dalil ini. Sama-sama menggunakan dalil ini. Tapi kalau ditanya Imam Syafi'i bagaimana? Beliau sendiri mengatakan di dalam salah satu qaulnya tidak sampai. Tapi ulama Syafi'iyah, ya, itu mengatakan sampai, ya, sehingga di ranah pengamalan ya ini perlu toleransi gitu. Kalau yang sampai ketika udah kita menghadiahkan pahala ini, ya sudah, itu keyakinan yang, karena kita nggak pernah tahu apakah sampai atau tidak, gitu kan. Tapi menurut ulama yang tidak sampai, ya sudah, tidak usah dilakukan. Hanya bagi menurut ulama yang mengatakan bahwasanya itu sampai, ya dilakukan saja, karena memang yakin itu sampai. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan kabar-kabar gaib. Nah, banyak dalil-dalil berkaitan dengan apa namanya, kirim pahala. Kirim pahala, dan itu sahih juga. Nah, sehingga ulama yang mengatakan bahwasanya itu tidak sampai, itu membagi menjadi beberapa bagian. Hal-hal yang seperti misalnya terkait dengan bayar utang puasa, ya, itu kan yang utang yang meninggal, tapi kenapa dilakukan oleh orang yang masih hidup? Gitu kan, yang meninggal kan yang utang puasa, tapi yang masih hidup disuruh bayar. Artinya yang melakukan adalah yang masih hidup. Nah, itu baik yang berpendapat kirim pahala itu sampai, ataupun yang berpendapat kirim pahala tidak sampai, sepakat bahwasanya bayar utang puasa itu sampai. Ya, bayar utang puasa itu sampai. Termasuk juga utang misalnya kayak nazar haji, misalnya dihajikan oleh orang yang masih hidup, itu semuanya sepakat bahwasanya itu sampai. Nah, sehingga bagi yang mendalilkan bahwasanya itu sampai, itu mendalil dengan dalil-dalil tadi, ya, dalil-dalil bahwasanya lah itu puasa nyampe haji, batal haji boleh. Ya, kemudian dan banyak riwayat yang lainnya, ada seorang rombongan haji, Nabi itu pernah ketemu satu rombongan, ada anak kecil di situ. Ya Rasul, ini anak ini pahala hajinya sah enggak? Gitu kan. Ya kalau itu belum balik, tapi pahalanya buat orang tuanya, gitu kan. Artinya
eh, yang melakukan si anaknya, tapi anak ini kan belum kena dosa, belum kena pahalanya buat orang tuanya. Terus ada lagi yang nanya, orang tua saya meninggal, kalau saya sedekah apakah sampai ya Rasul? Rasul bilang sampai. Itu dari Tabiatus Shalihin ada, dan itu banyak. Sedekah untuk orang tua sampai. Lah ini dapat pahala, dapat ini, dapat itu, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, tapi nyampe kepada yang sudah meninggal. Nah, dari dalil-dalil tersebut, maka kenapa sebagian ulama Syafi'iyah itu menyebutkan bahwasanya yang namanya pahala, kirim pahala sebagai itu nyampe secara umum. Nah, lantas gimana orang yang berpendapat bahwasanya itu tidak sampai? Yang berpendapat bahwasanya tidak sampai, sebenarnya itu mendalilkan kepada bahwasanya semua orang itu akan terputus semua amalan baiknya. Ya, jadi ketika meninggal ya sudah putus, kecuali tiga, sehingga semua amalan baik yang berupa kirim pahala, kirim bacaan dan lain sebagainya, selama masih berhubungan dengan yang tiga ini akan sampai. Jadi sebenarnya ketemu ketemu jalurnya. Ya, jadi kirim pahala itu yang tadi kirim bacaan apa dan lain sebagainya, itu baru akan sampai kalau melalui tiga jalur ini. Jadi tidak serta merta. Tiga jalur ini apa? Semua yang mati akan terputus kecuali anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini anak soleh hasil didikan orang tua yang dia berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, amal sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika ada misalnya orang meninggal, ya terus kadang-kadang kita mengatakan ini Pak Bakrun biasanya memimpin hari Jumat itu kan, bagi yang sudah meninggal dari DKM kita hadiahkan Al-Fatihah gitu ya. Itu orang-orang yang meninggal ini dikirimi Al-Fatihah itu karena upayanya atau karena dia ongkang-ongkang? Kan tadi disebutkan hadiah buat orang-orang yang telah berjasa mendirikan masjid ini dari sejak ini. Artinya apa? Dia nggak bakalan dibacain doa-doa yang baik kalau dia tidak berusaha. Artinya memang, maka di sini berlaku wa alaisalil insani ila masa. Dia dibegitukan tuh karena dia juga sudah berupaya. Ya, sebagaimana ketika ada anak, kenapa tidak terputus dari orang tuanya? Karena dia hasil didikan orang tua. Jadi jalurnya itu tetap ada hadiah-hadiah pahala yang nyampe, tapi melalui tiga jalur ini. Ya, tiga jalur: anak soleh, amal jariyah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Ada punya ustadz, kiai, guru tiap ini kan ada itu acara-acara mendoakan dan sebagainya. Dia tidak akan didoakan begitu kalau dia tidak membagi-bagi ilmunya. Maka doa ini sampai karena ilmu yang bermanfaat. Dan itu tidak menentang dalil. Oh, lu enggak nyampe apa? Enggak, itu sesuai dengan dalil karena Nabi bersabda ya bahwasanya semuanya terputus kecuali yang tiga. Kalau kita bisa nemu jalur yang tiga ini, maka ya apapun, apakah bentuk hadiah, kiriman atau dan lain sebagainya, ini nyambung, pasti akan sampai. Itu kabar yang kita terima dari Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mendoakan siapapun itu, doakan saja, karena bisa jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dulu pernah berjasa kepada kita, entah temannya bapak kita, orang tua kita, dan sebagai guru-guru kita. Ya, seringkali kan itu kita kirim Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kenapa kok Al-Fatihah? Ya karena banyak fadilah. Kenapa? Ya karena paling mudah dihafal. Coba Al-Baqarah ya, itu orang nggak ada yang bisa gitu ya. Kelamaan gitu ya. Al-Fatihah itu pendek ya, jadi ambil pendek gitu ya. Terus dan itu mewakili dari Al-Quran, disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran.
Ya sudah mewakili, sehingga ketika kita hadiahkan dan lain sebagainya melalui jalur-jalur tadi itu, ya entah itu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat atau amal jariah. Ya, sebagian masjid ini misalnya karena di tanahnya atau mungkin karena ada yang membangun fondasinya, itu amal-amal jariah. Ya, sehingga ketika kata Al-Fatihah nyampe, sepakat itu banyak tadi mengatakan sampai tadi semuanya sepakat karena melalui jalur yang sudah juga disepakati. Itu menemukan titik temunya sebenarnya. Tapi kalau dicari titik perbedaannya, ya tadi itu kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i itu benar, artinya tidak sampai gitu kan. Tapi ketika ditemukan jalan, makanya antara Imam Syafi'i dengan ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah itu lebih kepada membreakdown, lebih kepada merinci. Oh ini ternyata kalau dari jalur ini mengirimkan pahala doa dan sebagainya itu sampai, karena memang ada jalur yang semuanya disepakati baik yang setuju atau tidak setuju tadi itu. Makanya ya kita tidak usah ragu-ragu kalau memang kita mau mengirimkan bacaan apapun itu, kita punya keyakinan bahwasanya itu sampai selama masih melewati 3 jalur tadi itu, orang baik, ya yang ilmunya bermanfaat, yang amal-amalnya juga selama dia hidup itu meninggalkan kebaikan yang banyak, yaitu semua kebaikan akan sampai karena memang itu upaya dia. Ya, tapi kalau yang diomongkan ke Walid bin Mughirah tadi, udah kamu gak usah iman apa-apa, nanti kalau ada apa-apa saya tanggung dosa. Nah, itu kan ya kayak orang-orang yang udah kalau ada apa-apa saya yang nanggung gitu kan. Padahal nanti kalau ketangkep polisi ya semuanya di BAP sendiri-sendiri. Ya, sama dengan amalan amal kemaksiatan. Ketika di hadapan Allah di BAP sendiri-sendiri. Ditanya itu satu-satu, tidak lantas rombongan ini saya yang nanggung, nggak ada gitu ya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usahanya akan diperlihatkan. Nih, nanti catatan amal. Makanya sebagian riwayat itu di beberapa kitab ya, itu ada orang-orang yang melihat catatan amalnya itu kaget. Kagetnya kenapa? Karena ada amalan-amalan yang dia tidak merasa melakukan itu, tapi ternyata masuk. Ya karena memang upayanya dia. Misalnya ada orang mati gak pernah haji, tapi loh ini kok ada amalan haji gitu. Ini jangan-jangan catatan orang lain, ya Allah, ini saya gak pernah haji kok di sini ada haji gitu ya. Ya ternyata dia adalah orang yang dengan kesungguhan, mungkin dia biasa ngajari orang manasik, ngajak orang haji, walaupun dia mungkin namanya belum mampu, dia tidak wajib. Ya, tapi dia melihat ada orang yang sudah mampu kok gak haji-haji, dia nasihati, Anda ini sudah mampu Pak, duit banyak, ya umur ya sudah Pak, sudah gitu kan, kenapa gak haji-haji gitu ya, ambil aja haji plus ini dinasihati sampai akhirnya naik haji. Dan tidak hanya satu gitu ya. Jadi banyak orang yang tersadar kemudian naik haji. Dia sendiri seumur hidup ya duitnya segitu-segitu aja gak pernah haji. Terus tiba-tiba nemui loh, catatan amalnya kok ada hajinya, ya pantas. Kenapa? Karena memang dia adalah orang-orang yang mau mengajak kebaikan. Padahal tercatat di dalam hadis yang sahih, orang yang mengajak kepada kebaikan, menunjuki jalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Sehingga di sini berlaku prinsip tidak harus selalu orang yang mengajak itu melakukan apa yang dia ajakkan. Ini penting ya, karena banyak orang yang nggak mau dakwah gara-gara saya masih ini jangan. Antara ajakan dengan apa yang dia kerjakan itu 2 hal yang berbeda. Ya. Jadi, saya belum haji, masa saya ngajak haji, itu jangan kayak begitu. Ya. Karena belum hajinya dia kan karena memang belum mampu. Ya, belum mampu, tetap aja ajak. Yang tidak disukai oleh Allah itu adalah orang yang sebenarnya dia mampu, dia mau dan punya kewenangan, ya semua hal yang untuk melakukan itu dia ada, tapi terus dia nggak mau, tapi ngajak-ngajak. Nah itu yang masalah, itu masalah. Jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamu. Ya, besar kemurkaan Allah kepada orang yang dia mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Itu adalah orang yang menyengaja, hanya ngajak-ngajak, tapi
dirinya sendiri itu dia tidak mau melakukan. Itu memang dikatakan Allah istilahnya tidak menyukai. Kemurkaan Allah itu besar pada orang yang seperti itu. Bahkan disebutkan di neraka itu Rasul melihat adanya orang yang ususnya itu terburai keluar, terus dia mengelilingi seperti keledai yang berputar di gilingan gandum. Gilingan gandum itu kan, ini gilingannya muter, gandumnya digiling di bawahnya, terus yang muter itu keledai. Nah itu ada orang yang ususnya di tengah-tengah keluar semua gitu ya, berserabutan gitu, terus dia keliling-keliling mengelilingi ususnya. Nabi bertanya, ini apa ya malaikat Jibril? Itu adalah orang yang suka ngajak-ngajak kebaikan tapi dia melakukan keburukan, dan mencegah keburukan ya tapi dia sendiri ngerjain gitu ya. Dia mengerjakan memerintah kebaikan, nggak pernah ngerjain, malah melakukan keburukan. Jadi tindakannya itu selalu bertentangan dengan apa yang diucapkan. Nah itu orang menyengaja, itu memang untuk kemurkaan Allah besar. Tetapi kalau kita ini belum mampu, ya terus dakwah juga tidak. Nah ini masalah. Kalau belum mampu, ya kita justru harus berdakwah agar kita jadi mampu. Ya, kita jadi mampu itu jangan sampai digunakan oleh syaitan. Kita tidak berdakwah ya gara-gara belum mampu tadi, terus tidak disuarakan. Nah itu upaya syaitan juga. Makanya tadi kasus tadi itu berbeda. Nah sehingga wa anna sa'yahu sawfa yura, itu terbuka kemungkinan kita itu akan melihat pahala-pahala yang banyak yang kita sendiri itu merasa tidak, saya nggak ngelakuin ini, ya ini nggak pernah haji, nggak pernah umroh, nggak pernah ini, tiba-tiba kok banyak sekali, karena dia mengajak, menunjuki banyak orang, sehingga ya bahkan sampai ada yang masuk Islam, terinspirasi masuk Islam, terus terinspirasi beramal dan lain sebagainya, yang menyebabkan pahala-pahala orang yang terinspirasi tadi itu dikirimkan kepada dirinya secara otomatis gitu ya. Kemudian summa yujzahul jaza al-aufa. Nah pahala-pahala itu juga akan dibalas dengan sempurna. Nah, makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini adalah potensi baik buat diri kita ya, bahwasanya dalam menyampaikan kebaikan dalam hal dakwah itu membuka potensi adanya pahala-pahala yang terkirim secara langsung ya, terkirim secara walaupun tidak ada akad. Kalau kirim pahala tadi itu kan ada akad gitu kan ya, kita hadiahkan kepada siapa, atau kita kepada orang tua kita, saya sedekah sumur buat ibu saya yang telah meninggal, saya sedekah PDAM ini, masjid ini saya tanggung ya kan, gantinya sumur kan itu, karena kita nggak bangun sumur lagi gitu. Tapi bayari airnya masjid gitu ya tiap bulan, dah jangan pakai uang infak, saya aja gitu. Itu kan sama aja membangun apa sumur tadi itu. Nah, buat ibu saya nyampe itu pakai akad begitu. Tapi ada juga yang nggak pakai akad. Ya tadi itu ketemu orang gitu kan, masih non muslim kan ada itu sekarang itu dakwah on the street itu ya, ketemu orang buat gini dan terus dia yakin gitu, dia masya Allah saya baru ketemu ada orang bisa jelasin Islam segini, udah saya masuk Islam ya, ditunjukin. Maka setelah itu apapun yang dilakukan oleh orang ini nggak usah ada akad kirim pahala, akan masuk kepada orang yang nunjuki tadi gitu. Makanya ulama menyebutkan iman paling besar punya siapa? Ya setelah Nabi maksudnya, itu adalah imannya Abu Bakar. Karena orang yang beriman setelah Nabi itu ya beliau yang kemudian aktif berdakwah, sehingga orang-orang yang masuk Islam sesudahnya itu semuanya masuk pahalanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut sebagai as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun itu orang-orang yang punya potensi memborong semua pahala orang-orang sesudahnya. Pionir itu punya potensi borong pahala, walaupun tidak perlu pakai akad tadi apa, kirim pahala ya, tidak perlu pakai akad, itu langsung otomatis. Summa juzahul jaza al aufa. Nah sehingga ini harusnya jadi dorongan buat kita, motivasi untuk di mana-mana itu kita menginspirasi orang melakukan kebaikan ya, menginisiasi, membuat
ya ini kok belum ada ini ya, yuk kita ada ini nih yuk gitu. Karena tiba-tiba itu jalan gitu ya, nah, kebaikan itu jalan, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir, itu akan terus gitu ya, mengalir. Sehingga tentu saja semua itu adalah upaya kita, walaupun ada upaya-upaya dilakukan orang lain, tapi orang lain itu melakukan karena awalnya upaya kita juga. Sampai di sini ada yang ditanyakan sampai ayat ke 41. Dari ayat 33 sampai ayat 41. Mengenai itu multi level usaha itu apa mereka terinspirasi dengan seperti itu pemahaman? Oh, beda itu Pak. Beda jauh gitu ya. Kalau pahala itu kan full. Kalau multi level itu kan prosentase gitu ya. Paling profitnya sekian persen dikasihkan ke kita. Kalau orang yang beramal gitu ya, bahwasanya amalan itu akan ketika diajak dapat petunjuk itu kan dikasihkan full tanpa mengurangi pahalanya orang yang melakukan. Ketika tiba-tiba ada haji, ada ini full. Kalau MLM kan enggak, ini belanja kesekian, nanti profitnya ini sekian persen ini diambil apa enggak full gitu ya. Jadi dibagi-bagi ya, beda jauh gitu ya. Dan itu urusannya bisnis sebenarnya gitu ya. Walaupun inspirasinya ya ini harus dihargai, itu betul, tapi di luar MLM pun juga begitu, tidak harus MLM. Ini orang kulaan ya, dia punya upaya menemukan tempat kulaan paling murah. Nah, tempat kulaan paling murah ini kan susah nyarinya, jadi dia harus cari dulu, ketemu ini mahal, ketemu ini lebih mahal, ini agak lebih murah, sampai akhirnya ketemu yang paling murah. Jadi ketemu yang paling murah itu ada upayanya, sehingga dia pantas diapresiasi, dapat margin untung lebih besar. Nah, tidak usah MLM, kemudian dia jual ke bawahnya, ngambil margin bawahnya lagi sampai pada beberapa level gitu ya. Nah, itu sistem bisnis saja, baik MLM maupun tidak MLM ya, semuanya berlaku sama gitu ya. Ya intinya orang nyari profit, tapi profit tidak mungkin semuanya diambil, nggak mungkin, nggak akan laku. Ada lagi yang lain? Ustaz, Ya. kalau baca haji, Ya. berarti orangnya masih hidup tapi nggak sepuh gitu. Ya. Itu bisa nyampe bisa sangga. Orangnya masih hidup tapi nggak berangkat. Iya, tapi udah sepuh, udah nggak bisa itu. Oh, artinya ketidakmampuannya, ya. Ya, karena ketidakmampuannya. Memang istitoah itu adalah hal yang menjadi syarat. Yang menjadi syarat kita istitoah itu mampu, itu dalam artian tidak hanya waktu, tidak hanya harta, tapi juga kesehatan. Bahkan ketika dulu ulama itu menyebutkan vaksin sendiri itu juga bagian dari istitoah. Enggak vaksin maka nggak boleh gitu. Ada yang sampai begitu. Nah, ini karena kesehatan di mana sudah sepuh sehingga istitoahnya tidak bisa berangkat, padahal orangnya masih, itu dibadali bisa dengan cara tentu saja yang bersangkutan memang niat ya, jangan nanti, karena badal itu harus ada akad untuk kepada orang yang membadali tadi, kecuali memang sudah niat mau berangkat meninggal, nah itu tidak ada pesan nanti tolong di ini kan ya, tapi memang sudah mau berangkat gitu ya, itu beda lagi. Tapi kalau maksudnya untuk menghindari adanya orang-orang yang memang tidak niat sama sekali, terus tiba-tiba yang bersangkutan anaknya atau siapa, sudah bapak belum pernah haji, kita hajikan yuk gitu kan. Orang tidak ada kan niat aja juga enggak gitu kan, bapaknya juga enggak terbersit apa-apa mau haji atau apa. Kalau ini kan masih sadar, masih mau berangkat, cuma terhalang istitoah, maka itu lebih pantas untuk dihajikan. Jadi sampai itu insya Allah. Satu lagi dok. Ya. Sekarang ini di sistem pelaksanaan haji ada istilah murur. Ya. Jadi murur itu bagian dari sunnah-sunnah haji yang tidak dilaksanakan oleh pelaku haji. Orang yang sudah subuh kan al-hajju arafah. Iya. Intinya di arafah. Begitu sudah selesai arafah, dia nggak ke Muzdalifah, dia langsung di kendaraan langsung jalan. Iya, iya. Sepemahaman saya murur itu dia nggak
hampir Muzdalifah dan Mina, berarti kan ada tempat syukur yang tidak dilakukan. Itu kan ibadahnya semua akhirnya. Iya, iya. Ya kan? Nah itu mesti pakai pernyataan bermeterai 10.000. Iya. Yaitu walau bisawab ya, karena saya belum sampai belajar mendalam Baru tentang itu baru. Iya, itu makanya itu kasus baru dan itu memang terjadi di lapangan. Pada prinsipnya gini, haji itu ada yang sempurna itu manasiknya A sampai Z dilakukan. Ada yang boleh tidak sempurna, dibolehkan, masih sah, tapi nanti bayar dam karena ada sunnah dan wajibnya yang tidak dikerjakan, ya, sehingga dia harus bayar dam. Dan itu difasilitasi, artinya syariat itu memfasilitasi ya memang harusnya A, B, C sampai Z. Tapi ketika ini C, D, E-nya nggak bisa, bayar dam misalnya atau apa yang lainnya yang sifatnya mengakomodasi karena ketidakmampuan. Tiba-tiba haid ketika jalan ini tiba-tiba, makanya kan banyak orang yang ngakali minum obat yang itu loh yang Primolut apa itu yang anti haid itu, sehingga dia sampai sekian ini tuh nggak haid gitu ya, karena wah sayang nanti kalau pas ini tiba-tiba haid gimana gitu. Padahal sebenarnya syariat sudah mengakomodasi, nggak apa-apa di titik ini dilanjutkan, tapi kalau yang ini jangan, karena nggak boleh tawaf dalam kondisi ini dan lain sebagainya, itu sudah diakomodasi. Tapi nanti ketika yang hal penting yang tidak bisa dikerjakan itu akhirnya harus mengkompensasi dengan yang lain. Nah, ulama kalaupun ada tadi pendapat tentang masalah dibadali dan lain sebagainya, seharusnya apa yang terjadi ketika orang itu mengalami haid dan sebagainya itu sebenarnya sudah cukup untuk mengakomodasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tadi itu punya halangan tadi itu, sehingga ya kalau secara mendalamnya saya belum belajar ya, jadi apakah itu sah cukup sekedar ini diwakilkan sama orang lain, itu saya belum sampai sedalam itu. Tapi pada prinsipnya sunnah maupun wajib haji yang bolong-bolong karena adanya satu hal itu masih bisa dikompensasi dengan beragam macam gantinya, entah itu dam, entah itu apa, puasa atau bayar sembelian dan lain sebagainya, yang semuanya sah. Sehingga memang haji itu ada yang sempurna A sampai Z-nya dikerjakan, ada yang bolong-bolong tadi itu, tapi masih dalam koridor hajinya sah. Tapi kalau detail membahas itu perlu basul masail mendalam itu. Ini diangkatkan, ini dibayar, udah saya tak ini di hotel aja, karena nanti akan bermudah-mudah orang. Ya, udah bapak ini aja nggak usah gitu ya, mujahadahnya jadi berkurang gitu, tinggal bayar gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri saya tutup doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.